Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa padaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan saya undang bangkit berdiri.
where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior, and all oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. And number 2. And rain has down, the Son of Heaven goes again. Oh, tremble then,
Thank you, Jesus. Thank you. Kiranya Engkau suka dengan penyembahan kami dan pujian kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami di pagi ini. Terima kasih untuk jiwa kami dan roh kami. Terima kasih untuk tubuhnya Bapa di surga. Tuhan, Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami bersyukur untuk pekerjaan-Mu yang besar di dalam setiap kami. Terima kasih banyak Bapak di sini. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, senang sekali. Selamat pagi. Oke. Oke. Hari ini kita akan bahas satu kebenaran firman Tuhan yang saya sudah siapkan, dan saya rasa ini penting banget untuk kita belajar dan sekaligus kita meresponi. Saya kasih judul. Oke, sebentar. Ya, Nehemia pasal kedua ayat yang ke-12, ya. Nanti kita akan malah. Tapi dalam hal ini saya kutip hanya 1-2 ayat lah dari pasal yang dimaksud. Nah, saya mulai dengan kalimat ini. Perjuangan terbesarmu sebenarnya bisa menjadi sumber kontribusi terbesarmu. Apa yang menjadi struggle-nya kamu, apa yang menjadi pergumulan perjuangan kamu, siapa tahu di situ adalah kontribusi terbesar untuk kerajaan cerai. Sejak saya umur sekitar 7 tahun, udah berapa puluh tahun, 30 tahun lebih itu. Nah, tapi 40 tahun lebih, ya. Dan hari ini, Anda percaya atau tidak, sekian banyak orang bisa konsultasi tentang keluarga-keluarga mereka yang sedang konflik dengan saya. Dan pengalaman orang tua saya menjadi pelajaran mahal bagi kita, dan sekaligus menjadi kontribusi terbesar untuk saya bisa mengajarkan orang lain. Asik kan? Artinya setiap kegagalan seseorang itu bisa jadi pelajaran mahal bagi kita, untuk kita tidak masuk ke level yang sama, tapi kita mengambil sisi positifnya. Nehemia, kitab Nehemia, kalau Anda baca kitab Nehemia, Nehemia ini nabi, dia seorang gubernur, ya, tapi diurapi. Dia dikirim Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem yang roboh dan terbakar. Dia ditugaskan untuk membangun kota Yerusalem. Di ayat yang kedua, pasal 2 ayat 12. Bangunlah aku di situ Nehemia. Ya. Pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Yang diberikan Allahku di dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku. Pertanyaannya, siapa Nehemia? Nah, jadi begini. Nehemia
Dia ada di kerajaan Persia. Nah, dia mendengar kabar bahwa dan tujuan serta maksud bagi seseorang, Tuhan jauh sebelumnya sudah mempersiapkan orang itu untuk ada di posisi itu, untuk mengerjakan apa yang seharusnya menjadi kehendak Allah. Dan bagaimana orang ini hidup di dalam doa. Dia menghabiskan hari-harinya ketika dia mendengar situasi bahwa kota Yerusalem serta penduduknya lagi dalam problem dan masalah. Sampai-sampai kemudian dia mendatangkan dia sebagai juru minum raja. Kemudian dia membawa anggur di depan raja. Lalu raja lihat mukanya murung. Mukanya seperti sedih. Kenapa wajah Tuhannya sendiri? Soalnya ada banyak hal dalam kehidupan ini yang kita gak bisa atasi dengan pribadi kita, kekuatan kita. Kita perlu masuk ke kamar sendiri dan berdoa dan menangis di sana. Anda tidak bisa berharap untuk orang berubah dalam satu. Tuhan bilang keluar. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari dalam diri orang Israel butuh 40 tahun. Bahkan itu akibatnya fatal banget. Nehemia mendapat mandat dari Tuhan, lalu diutus oleh Raja Persia untuk membangun tembok. Dan Alkitab berkata begini, ternyata ini raja bukan cuma memberi izin, tapi raja menetapkan dia sebagai gubernur. Suruh dengan apa saja bisa terjadi. Tuhan bisa rubah seseorang hatinya dalam semalam. Tuhan bisa itu. Kapan bisa terjadinya? Waktu kamu berhadapan dengan hadirat Allah, waktu kamu habiskan menangis karena isi hatinya, karena dia mengasihi bangsanya, kota kelahirannya. Nah, setiap pekerjaan besar Tuhan dimulai dengan Tuhan melakukan. Mereka ini punya tugas untuk mencicipinya lebih dulu. Jangan-jangan itu makanan atau minuman racun. Jadi kalau itu racun, mereka yang kena duluan. Raja luput dari maut. Jadi pekerjaan dia berisiko tinggi. Nah, tapi baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Kemudian kita tahu Tuhan melakukan pekerjaan besar dalam diri seseorang. Hadir ke gereja, baca Alkitab, ikut Bible study, kingdom training, apa saja yang kamu lakukan. Selama itu untuk kepentingan dan untuk menumbuhkan imanmu, segala sesuatu tidak sia-sia. Alkitab jelas menjelaskan kepada kita bahwa iman di dalam Tuhan. Bangun, dia diamkan diri selama 3 hari. Nah, 3 hari ia menunggu. Dia tidak tergesa-gesa dengan mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak menceritakan rencana Allah yang diterimanya kepada orang lain. Dia keep itu semuanya sendiri. Dengar baik, padahal dia datang dengan surat perintah jelas, kekuatan dari raja, gubernur untuk bangun Yerusalem. Tapi dia tidak mengandalkan itu. Dia nunggu 3 hari. Kemudian di ayat yang ke-12 yang tadi kita baca. Mata. Nah, jadi 3 hari. Itu Nehemia diam dengan Tuhan. Menunggu waktu yang terbaik. Dengar saya mau kasih tahu. Jangan kita tergesa-gesa untuk membuka pintu yang belum Tuhan buka. Jangan, iblis juga punya waktu. Iblis juga punya waktu. Lukas 4 ayat 13 berbicara tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Iblis meninggalkan Yesus sampai waktu apa? Waktu yang tepat, opportunity. Bahkan terjemahannya ditulis begini, another opportunity. Dia tunggu kesempatan lain. Makanya saya bilang waktu kamu kejar Tuhan, iblis tidak tunggu diam. Dia nggak diam, dia tunggu, dia pantau kamu. Begitu ada celah, dia ambil kamu. Bahkan di terjemahan lain dibilang gini, iblisnya apa? Berbaring. Kamu tahu berbaring? Berbaring bukan tidur loh. Berbaring sambil mengawasi kamu. Dia lihat. Jadi makanya saya mau tanduk yang panjang, lalu mulutnya montong, monyong apa. Dia nggak tahu itu dengan mata yang enggak. Dia bisa datang dengan berdasi. Dia bisa datang dengan sepatu yang bagus. Dia bisa datang.
Tahu-tahu tukang tipu, men. Nah, dia bisa datang. Sekarang penjahat-penjahat sekarang sudah nggak datang dengan pistol. Nggak begitu, bos. Nah. Cuma gini aja. Nah, saya bilang, ini hidup ini. Mari kita belajar sesuatu. Nah, waktu Tuhan begini. Kalau saudara baca tentang 1 Samuel 13, ketika Israel dikepung oleh Filistin, Israel terdesak dengan Raja Saul. Lalu kemudian kita dapati Saul itu menunggu Samuel, Nabi Samuel, untuk datang membakar korban. Masih ingat semua kita di tempat ini. Suami istri, jangan ambil peran istrimu. Biarkan dia berperan di situ. Istri jangan ambil peran suami. Biar overtime yang tadinya untuk si A, karena si B dengar, si B ambil. Konflik. Saudara bisa ngerti. Nah, ini saya mau bilang, mau mengingatkan Bapak Ibu. Raja Saul ambil bagian Samuel. Dia bilang, mana? Tindakanmu itu bodoh. Itu tindakan kamu itu bodoh, kata Raja Samuel, kata Nabi Samuel. Nabi Samuel berkata, tindakanmu itu bodoh, Raja Saul. Kesimpulan akhir apa? Kerajaan mereka hilang dari tangan Saul. Kerajaan hilang. Maka saya bilang, kalau kamu tidak taat dengan waktu Tuhan, kamu akan kehilangan banyak hal. Saul kehilangan Israel. Saul kehilangan kepemimpinan. Makanya saya bilang, mari kita responi waktu Tuhan. Sama seperti Nehemia, nunggu 3 hari. Raja Saul tidak sabaran, bos. Selesai. Kerajaan diambil dari dia, dikasih ke Daud. Makanya saya mau bilang buat saudara, mari serius dengan Tuhan, sudah. Saya boleh tahu, berapa banyak dari Anda yang tahu besok siapa yang mati? Ada yang tahu di sini? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Mulai saya bilang, ini saya mau bilang, jangan bertindak bodoh lah kita ini. Saudara, ambil hak orang lain itu kebodohan. Ambil milik orang lain itu kebodohan. Oke, next year. Nah, kita harus mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang sulit. Karena itu aja. Allah atau kekayaan. Itu aja. Nah, kalau begitu Anda memilih untuk, saya putuskan hidup saya untuk melayani Tuhan. Di samping saya kerja sekuler di luar, tapi saya memilih untuk melayani Tuhan. Saya memilih apapun dengan potensi terbaik yang saya punya, yang Tuhan titipkan untuk saya akan kasih. Kamu siap? Setan pun berkata yang sama. Biarkan aku bangkit juga dan menentang kamu. Sebab waktu Nehemia membangun tembok Yerusalem ini, dia punya musuh juga ada di luar. Jadi setiap kali orang yang mau membangun kehidupan spiritual yang benar, selalu bakalan ada tantangan dari orang rumah atau orang yang ada di sedia untuk dijual. Jadi waktu kamu bersedia melayani Yesus, bersedia melayani Tuhan sungguh-sungguh, bersedia juga untuk dibenci oleh orang lain. Karena tidak semua orang suka kamu baik. Halo? Tidak semua orang pengen lihat kamu manis di rumah. Nggak ada. Nggak ada orang yang... Coba saya mau tanya saudara. Kalau saudara bawa mobil terbaru BMW atau Tesla yang lagi terkenal sekarang. Terus kamu parkir di depan pintu. Kira-kira belum tentu. Mungkin hari ini dia puja-puja kamu, ya arlojimu bagus banget ya. Wih, Rolex terbaru men. Wih, keren banget. Coba bagus itu. Wih, keren banget ya. Nanti tunggu kesempatan. Lu taruh salah, gua ambil. Coba hidup itu Pak. Dengan semua hal bisa terjadi dalam hidup. Emang kamu pakai barang mewah orang senang? Belum tentu, bos. Emang kamu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, kamu main di gereja, kamu... Burung terbang di atas kepala kita, Anda nggak bisa larang. Kamu lewat tiba-tiba dia, balik, ini area gua. Nggak ada. Tapi kalau dia memilih meletakkan sarang di kepalamu dan bertelur, marah kamu. Ngerti nggak? Jadi semua berita yang lewat,
Nah ini Nehemia jadi bahan diskusi buat musuh-musuhnya. Kalau saudara baca kita Nehemia pasal 1 dan Nehemia pasal 2, pasal 3, saudara kan ketemu bagaimana orang-orang menghujat dia, orang berkata, Nehemia lu gila, lu gak bisa bangun itu barang, gak bisa. Tembok gak bakalan berdiri, pintu-pintu gerbang bakalan gak berdiri. Tapi mereka lupa bahwa yang support dia bukan cuma Tuhan, tapi Raja Persia juga. Itu keren bos. Jadi gini saudara, Tuhan kirim hatinya kepada Nehemia. Sebab waktu kamu emosi kamu putuskan, itu tidak datang dari kamu. Kemungkinan besar ditunggangi oleh pekerjaan jahat. Next lihat. Tuhan suruh kamu apa? Bangun tembok. Bangun. Jangan lirik yang lain. Di ayat yang ke-12, bangunlah aku pada malam hari. Aduh, saya suka dengar kata ini. Bangunlah aku pada malam hari. Aduh. Lalu kemudian apa? Bergegas menelusuri apa yang saya bisa lakukan untuk tembok itu. Dia menyelidiki. Semuanya pada ngorok. Tapi ada sosok pribadi Nehemia terus berdiri dan memantau apa fakta yang bisa saya selesaikan. Wah, sadar. Lalu kemudian apa? Dia punya tujuan dalam bekerja. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Tujuannya ditahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Sadar. Yang diberikan Allahku di dalam apa? Otak. No. Hati. Itu yang saya bilang. Kalau kamu cerdas di sini, belum kamu, oh, kenapa belum mati ya orang ini? Loh. Gitu. Coba saya lihat. Yang diberikan Allahku dalam hatiku. Aduh, ini keren banget. Yang diberikan Allahku dalam hatiku. Aduh. Next, lihat. Nah, tujuan dari seluruh pelayanan yang kita lakukan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi gak ada yang bisa banggakan diri. Gitu. Gak ada. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka mau talenta bagus di dalam kamu, bukan supaya kau besar kepala. No. Bukan supaya kita gede kepala, bukan. Tapi untuk tujuan Tuhan dipermuliakan, Bapa di sorga. Ini, bersyukurlah atas rasa sakit itu. Itu membuat Anda banding dengan Anda. Kenapa sih saya gak punya talenta seperti orang ini? Lalu kemudian Anda bilang, kenapa dia lebih baik dari saya? Bukan dia lebih baik, sayang. Kalau dia lihat kamu, dia bakalan bilang yang sama. Kenapa sih itu lebih baik dari saya? Kenapa saya gak bisa main drum? Tapi kemudian nanti Loren bilang, kenapa saya gak bisa khotbah kayak pendeta Fedi? Karena mereka mengejar yang bukan punya mereka. Gitu loh. Kamu lihat Romi main keyboard. Kamu lihat Pak Hutapea main apa namanya itu? Bass. Kamu lihat saya khotbah. Kamu pengen sama. Tapi padahal saya lihat kamu yang ini kenapa dia begini? Dia keren banget ya. Tapi memang saya nggak bisa bikin. Dia memang bagus di situ. Loh, ngerti nggak? Jadi kamu pengen sama dengan saya, tapi sementara saya lihat kamu, ini ngeri banget nih orang ini. Kan begitu. Jadi jangan cemburu lah. Dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Dia ketemu fakta. Nehemia pasal 1 dan Nehemia pasal 2. Dia dengar informasi dari saudara-saudaranya dari Yerusalem bahwa penduduknya dalam tekanan kehidupan. Yerusalem dan kotanya. Dan dia lihat menyelidiki. Alkitab bilang begini, ini kata yang paling keren. Aku menyelidiki dengan seksama. Berarti dia datang dengan detail-detailnya. Oh, engselnya sekian patah, terbakar kayu. Kemudian apa? Perbaiki fokus kita.
Tujuan kita melayani apa? Dan temukan kehendak Allah dalam kehidupan kamu. Nggak ada alasan lain. Kita duduk di gereja hari ini. Karena makin banyak, kalau saudara baca Nehemia pasal 1 sampai selesai, saudara akan baca itu, lihat baik-baik. Bagaimana ada orang-orang bangkit untuk menyerang dia. Karena dia tahu ini tampaknya mustahil ini, aduh. Sampai kamu masuk ke hadirat Allah, baru kamu lihat pembinasaan itu terjadi atas musuh-musuh. Juga merasakan kebutuhan itu. Jadi waktu Nehemia terima pesan bahwa Yerusalem hancur dan tembok-temboknya terbakar habis, dia masuk ke hadirat Allah, dia berdoa dan menangis di sana dan berpuasa. Tuhan dapatkan hatinya dan Tuhan taruh keinginannya. Tuhan taruh keinginan sorga untuk bermanifestasi di bumi Yerusalem. Dia kirim Nehemia lewat Raja Persia. Kemurahan Tuhan itu luar biasa. Nehemia adalah hatiku. Allah lihatkan kehendak Allah dalam hidup ini. Pertanyaannya, kita mulai dari mana, Bapak? Saya jawab Anda. Kita mulai dari Anda sendiri. Mulai dari kita sendiri. Mulai dari kamu. Jangan tunggu orang lain. Dengar, saya kasih tahu saudara, tapi dengar baik. Jangan buru-buru mundur. Masih ada Tuhan. Amin. Masih ada Tuhan. Dan dengar, apa visi dan tujuan dari dan menjadi berkat dan dampak bagi orang lain, itu penting. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak di surga. Dari tempat ini Tuhan, kami berdoa memberkati saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, pertumbuhan sebagai anak-anak. Biar mereka bertumbuh semakin besar, penuh hikmat, dan roh Allah ada dalam mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Sebentar kami akan memberi, Tuhan berkati dan kuduskan. Haleluya. Amin. Silakan biasa. Anak-anak sekolah minggu, berkati Daniel, berkati Valerie, berkati Kelsey, dan semua jemaat Tuhan dari Rock Dover, bahkan yang menyaksikan ibadah online kami, bahkan berkati setiap anak-anak youth, bahkan berkati semua orang-orang yang mengikuti Kingdom Training untuk
Rock Dover. Tuhan berkati pertumbuhan mereka semua. Dan aku berdoa sebelum kami pisah di minggu ini, sukacita Tuhan jadi bagian kami. Berkatilah keluar masukmu mulai hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.